wabarakatuh. Saya Rifatul Wifindiani. Saya peserta PPG dalam jabatan 2025 batch 1 di LPTK UIN Mataram. Saya mengajar di MINU Hubulwaton, Karangjati, Pandaan Pasuruan. Saya akan menampilkan video pembelajaran haji dan umroh dengan pendekatan PBL. Mari kita simak videonya sekarang juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Siap, gerak, tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita akan mengabsen dulu ya. Saya absen dulu, dimulai dari yang pertama. Abidatul Habidah. Ahmad Muzakir Wihil Kudus. Ahmad Muzayyin Birul Alim. Mana? Afifatul Zahratul Mufidah. Ahmad Nuriski. Andika Surya Bakti. Hadir. Dela Puspitasari. Zahiratul Faiza. Faiza Agam. Izin. Izul Hasim. Hakim. Jafar Aditya. Jihan Fitri Nuraini. Hadir. Juan Reno Farafi. Ada.
umroh itu. Nah, larangan haji dan umroh ini nggak boleh dilakukan. Tapi apabila terpaksa dilakukan atau tidak sengaja dilakukan, maka kalian harus membayar denda. Denda ini dinamakan nah, gitu. Tapi tidak sampai membatalkan ke hajinya atau ke umrohnya, tapi bisa mengurangi kesempurnaan ibadah haji dan umroh atau mengurangi pahalanya. Apa saja itu larangan saat haji dan umroh dapat dikategorikan menjadi larangan yang membatalkan ibadah, larangan yang menyebabkan denda, larangan yang mengurangi pahala, ada 3 ya, yang fatal, yang enggak, yang bisa dimaafkan, ada 3. Larangan pertama meliputi hubungan seksual, meninggalkan rukun ibadah. Apabila kalian itu melakukan pelanggaran yang tadi itu, meninggalkan rukun ibadah itu, maka membatalkan haji dan umroh. Tapi kalau larangannya larangan biasa saja, maka kalian konsekuensinya hanya dapat mengurangi pahalanya atau mengurangi kesempurnaan ibadah haji, yaitu meninggalkan rukun ibadah, ini yang bisa membatalkan. Kemudian memakai pakaian berjahit bagi yang laki-laki. Jadi bagi yang laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Cuma diapakan? Cuma ditali. Ditalinya juga tidak boleh ditali paten. Jadi ditali yang sekiranya tidak ditali mati. Ditali mati itu ditali 2 kali dulu. Ya, ini rapat. Nah, kemudian menutup kepala pada laki-laki. Kemudian pada wanita boleh menutup kepala, tapi yang dilarang itu menutupi muka. Kalau yang bisa kalian nyanyi bersama gimana? Ikuti ya. Mau ke Mekah berdiri
Jadi dari sini kalian sudah tahu ya, apa perbedaan haji dan umroh dalam segi waktunya. Kalau haji itu ditentukan 1 tahun sekali, tapi kalau umroh bebas. Ya, asalkan kalian punya uang bebas. Ya, oke? Rasa kesulitan dan di buku nggak ada, misal kalian boleh maju ke depan pakai laptopnya buku. Di situ ada searching Google tentang pengertian wukuf di Arafah itu apa, kemudian sa'i itu bagaimana dan sejarahnya. Kalian boleh pakai itu laptop yang ada di depan, kalian searching di Google. Di situ yang lain boleh melihat dari apa itu namanya, dari layar proyektor itu. Siapa yang melihat kesulitan untuk menjabarkan tentang peristiwa di LKPD itu? Ngerti ya? Kalau nggak kesulitan, oh misal dulu ada nih, sudah ada di LKS, nggak apa-apa, kalian tulis dari LKS saja. Yang penting kalau sudah full, ya itu sudah full penjabarannya dan story-nya, sejarahnya, silakan kalian maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Enggak jadi setuju itu, paham ya? Jadi peristiwa itu, peristiwa pelemparan kerikil kepada setan oleh malaikat itu diabadikan di dalam buku haji, yaitu melempar jumroh. Paham? Ya, benar, membacakan hasil pengerjaan kalian. Kemudian yang lain nanti menilai apakah pengerjaan kalian itu ada yang berbeda apa enggak. Kemudian nanti kalau ada yang berbeda, kamu maju. Yang berbeda, maju. Nanti kamu bacakan perbedaannya. Ya, ingatkan yang kemarin dulu. Yang tentang sejarahnya peristiwa wukuf di Arafah. Yang nggak ingat siapa? Wukuf, peristiwa wukuf yang paling bawah sendiri. Nah, itu wukuf itu ceritanya gimana kemarin? Setelah Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga, kemudian mereka dipertemukan di mana? Di padang Arafah itu. Namanya di Jabal Nur. Ya. Di Jabal Nur itu Adam dan Hawa dipertemukan, kemudian mereka menyesali perbuatannya di situ. Jadilah peristiwa itu diabadikan dalam rukun haji, namanya wukuf di Arafah. Itu sejarahnya. Kalau yang tahu, setelah Adam dan Hawa ketemu, kemudian dia itu mau minta maaf kepada terus Allah mengutus malaikat terus mengajari. Ya seperti itu cara minta maaf. Ya, kalau dari enter, tekan enter. Enter. ID-nya itu nggak ada.
melempar batu kecil ke tempat di mana Nabi Ismail disembelih. Pada saat Nabi Ismail disembelih, dia dipimpin oleh setan dan malaikat Jibril ke setan memutar Ka'bah sebanyak 7 kali dan sambil membaca talbiyah. Adanya Nabi Adam disuruh malaikat memutari Ka'bah bersama halnya sebagai permintaan wukuf. Berdiam diri di Arafah sambil membaca sholawat. Tempatnya Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah diturunkan dari surga. Gak ada yang berbeda dari jawabannya teman kalian. Tadi adalah proses perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran dan selesai di Bukit Marwah. Peristiwa Sa'i berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Melempar jumroh adalah melempar batu kerikil ke tubuh. Peristiwa ini diambil dari peristiwa Nabi Ibrahim yang disembelih dan diusik oleh setan dan iblis. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari berdiri di Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, berkembalikan dengan arah jam. Peristiwa tawaf mengelilingi. Kasih kesempatan sampai 5. Kalau nggak ada yang mau maju untuk sekedar membacakan hasil diskusi kalian dengan teman sebangku, saya tutup. Adakah yang mau maju? Siapa yang mau maju? Ya sudah, kalau sudah nggak ada yang mau, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Kita berdoa bersama-sama membaca doa akan pulang. Ya, silakan kalian rapikan semuanya. Nanti LKPD-nya kalian kumpulkan ke depan. Ya.